sejarah bagi kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan buku tentang kasih mengajarkan nilai-nilai Kristiani untuk memenuhi tugas mata kuliah tentang informasi dan literasi dengan dosen pengampu Ibu Mediana Dwi Situngkir MPD. Sebelum saya menjelaskan kasih mengajarkan nilai-nilai Kristiani, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jinanti Boruna Babar, grup A semester 3. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang kasih. Apa itu kasih? Kasih adalah perasaan yang tulus dan mendalam terhadap orang lain, yang ditandai oleh cinta, perhatian, dan pengertian. Kasih juga sering dihubungkan dengan antara kasih orang tua, teman, anak, bahkan pasangan. Kasih juga dianggap sebagai nilai yang mendorong keharmonisan dan solidaritas dalam masyarakat. Menurut Subartono tahun 2004 mengemukakan bahwa kasih sayang adalah sikap yang berasal dari diri sendiri yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti amarah, curiga, bahkan cemburu yang dilakukan secara berlebihan. Kasih dan nilai-nilai Kristiani. Yang pertama, pengampunan. Boleh kita lihat dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Yesus menekankan pentingnya mengampuni orang lain agar kita diampuni. Pengampunan adalah mengindikasikan kasih yang dapat menyembuhkan kita dari luka emosional dan memulihkan hubungan yang rusak. Yang kedua, kebaikan dan kepedulian. Kasih mengajarkan kita untuk peduli terhadap kebutuhan orang lain. Boleh kita lihat dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kasih tentang Samaria yang baik menunjukkan bagaimana tindakan kasih dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan orang lain. Yang ketiga, kesabaran. Kasih yang sejati mengajarkan kita untuk bersabar dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Boleh kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 mengabarkan cinta yang penuh kesabaran dan kebaikan. Di sini saya akan menceritakan cerita pendek tentang kasih mengajarkan nilai-nilai Kristiani untuk anak. Di sebuah desa ada seorang anak yang bernama Samuel. Samuel adalah anak yang ceria dan ingin tahu. Setiap kali ia melihat ibunya membaca Alkitab, matanya bersinar-sinar dan ingin tahu lebih banyak tentang nilai-nilai dan kasih yang diajarkan Yesus. Dia sangat menyukai cerita-cerita Yesus dan ajarannya. Suatu hari, Samuel mendengar ibunya bercerita tentang kasih. Kasih adalah terpenting dalam hidup kita, kata ibunya. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi satu sama lain, seperti Dia mengasihi kita. Samuel terinspirasi dan bertekad untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang lain. Ketika Samuel pergi ke sekolah keesokan harinya, ia melihat Lina, teman sekelasnya, duduk sendirian dan di bangku. Lina nampaknya sedih dan tidak ingin bermain dengan teman-teman lain. Setelah mengingat ajaran ibunya, Samuel berani mendekati Lina. "Hai Lina, kenapa kamu duduk sendiri?" Samuel bertanya dengan lembut. Samuel merasakan kasihan dan mengajak Lina untuk bermain. Tetapi Lina menjawab, "Aku tidak punya teman untuk bermain dan aku merasa tidak diinginkan." Dia mengulurkan tangannya kepada Lina dan tersenyum. Setelah mereka bermain bersama, hari ini menjadi lebih menyenangkan. Samuel pulang ke rumah setelah sekolah dan bercerita kepada ibunya tentang Lina. "Kau telah mengamalkan kasih yang diajarkan Yesus. Ketika kita mengasihi orang lain, kita juga menunjukkan kasihnya kepada dunia," kata ibunya dengan tersenyum. Hari berlalu dan Samuel tetap baik. Ia memulai bantu Bu Rina, tetangganya yang lebih tua, dengan pekerjaan rumahnya. Samuel segera membantu Bu Rina setiap kali dan melihat menghadapi masalah. Bu Rina sangat berterima kasih dan berbicara tentang kebaikan Yesus kepada Samuel sering. Samuel melihat sekelompok anak-anak berkelahi satu sore saat membantu Bu Rina menyiram tanaman. Hati kecil Samuel bergetar. Ia mengingat betapa Yesus mengajarkan kasih dan perdamaian. Ketika Samuel melihat anak itu berkelahi, Samuel mengingatkan temannya supaya mereka tidak berantem dan mereka harus saling mengasihi. Bahwa ketika kita mengasihi orang lain,
ketika kita mengasihi dan mengampuni orang lain, Tuhan juga mengampuni pribadi kita. Kata Samuel kepada teman yang berkala itu. Di cerita itu kita bisa melihat bahwa anak-anak muda terpengaruh dari apa yang dia lihat dan dari apa yang dia lihat dari sekelilingnya, contohnya orang tua dan di lingkungan rumah. Samuel betapa senangnya dan betapa riahnya hatinya ketika orang tuanya mengajarkan tentang ajaran Yesus tentang kasih terhadap kita. Di situ bisa kita lihat bahwa kepada anak-anak dan kepada orang tua kita harus memberikan contoh kepada anak-anak supaya setiap apa yang kita perbuat, anak-anak bisa mencontoh yang baik supaya anak-anak bisa membuat generasi-generasi yang baik. Dari buku yang saya jelaskan bisa kita simpulkan bahwa kasih merupakan inti dari ajaran Kristiani yang diungkap melalui berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Selain itu, Yesus tentang kasih sangat menekankan betapa pentingnya mengasihi musuh dan memaafkan kesalahan orang lain yang sering menjadi tantangan tersendiri bagi orang lain. Oleh karena itu, kasih dalam iman Kristiani mengajar